Hai Sobat Eksis, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Wida dari Bimbel Eksis. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas soal-soal TPS UTBK bagian pengetahuan kuantitatif, yang mana kakak ambil dari TO 13-nya Bimbel Eksis. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini, seperti biasa ya, kita harus identifikasi soal dulu agar memudahkan kita untuk mengerjakan soal. Oke, kita buat diketahui. Nah, diketahui seorang pengendara sepeda dari titik P, ini titik awal berarti, ke utara dengan kecepatannya 12 dan waktunya selama 15 menit. Oke, berarti kita buat V1 atau kecepatan yang arah utaranya 12 km per jam dengan waktunya 15 menit. Nah, lalu ia berbelok ke arah barat dan kecepatan 2 kali lebih cepat selama 30 menit. Berarti yang ke arah barat kita tulis saja V2. 2 kali lebih cepat berarti 24 km per jam. Waktunya selama 30 menit. Nah, terakhir ia belok ke selatan. Kecepatannya 3 kali semula. Berarti kecepatannya adalah 36 km per jam dengan waktunya 20 menit. Nah, ini karena yang kecepatannya itu satuannya km per jam dan yang waktunya itu satuannya masih dalam menit, berarti yang waktu kita konversi ke jam. Jadinya 15 per 60 jam. Yang ini juga pokoknya satuannya itu harus sama ya. Oke. Yang ditanya adalah jarak titik P dengan titik Q. Jarak titik awal dengan titik akhir. Kalau berbicara jarak, berarti kita harus tahu dulu dong jarak dari titik P ke utara itu berapa, terus ke arah barat itu berapa, ke selatan itu berapa. Nah, berarti kecepatan sama waktu ini kita harus cari jaraknya. Caranya, kalau kalian lupa rumusnya, oke, pakai aturan segitiga ini ya. S, V, T. Ini kalau kalian lupa nih. Kalau ke bawah itu dibagi, kalau ke samping itu dikali. Oke, ini dibagi. Berarti kalau misalnya kita mau cari S, tinggal kita tutup S-nya. Berarti kan sisanya adalah V sama T. Nah, ini dikali berarti. Jadi rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Kayak gini ya. Berarti ini jaraknya adalah 12 dikali 15 per 60. Hasilnya adalah 3 km. Nah, yang ini 24 dikali 30 per 60. Hasilnya adalah 12 km. Yang jarak ketiganya 36 kali hasilnya adalah 12 km juga. Oke, kalau kita gambar berarti kayak gini ya. Ini 3 km. Oke, ini 12 km. Nah, ini titik P, ini titik Q. Yang ditanya adalah ini. Oke. Nah, untuk kita mencari jarak ini, kita bisa buat nih segitiga siku-siku di sini. Anggaplah ini O. Kita buat segitiga O, P, Q. Nah, dari O ke P itu kan 12 ya. Dia ngikutin yang ini, sama panjangnya. Nah, kalau dari O ke Q, itu kan ini. Dari atas sampai bawah ini adalah 12 km. Nah, dari sini sampai O itu 3 km. Berarti sisanya adalah ini berapa? 9 km. Atau enggak kita ini aja ya.
kita tulis di lain tempat biar gampang. Oke, ini 12. Oke, itu 9. Nah, PQ-nya dicari dengan Pitagoras. Berarti PQ sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti akar 81 ditambah 144. Hasilnya adalah 225. Akar 225 itu adalah 15. Jadi jarak P ke Q adalah 15 km. Jawabannya yang C. Oke, untuk nomor 2 ini adalah tipe soal perbandingan. Yang ditanya adalah hubungan antara P dan Q dengan yang diketahui X itu rentangnya di antara 1 sampai 2. Nah, diketahui P-nya ini X kuadrat min 8X plus 7 per X min 1. Yang Q-nya X kuadrat min 49 per X plus 7. Nah, kita cari nih, P itu ada hubungannya apa dengan Q? Apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Nah, caranya kita sederhanain dulu nih P-nya sama Q-nya ya, masing-masing. Oke, berarti untuk P kita sederhanain. P itu kan nilainya X kuadrat min 8X plus 7. Oke, yang atas ini kan bisa kita faktorin ya. Jadinya X min 7, X min 1. Oke, coret, berarti sisanya X min 7. Nah, ini nilai P nih, kalau udah kita sederhanain. Sekarang nilai Q kita sederhanain juga. Oke, note sama kalian. Kalau misalkan ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu berarti pemfaktorannya adalah A min B dikali A plus B. Berarti ini adalah X min 7 dikali X plus 7. Oke, bisa dicoret juga nih. Berarti Q sama dengan X min 7. Nah, kalau kalian lihat, ini P X min 7, Q X min 7. Tanpa perlu ada ini, X di antara 1 sampai 2 udah kelihatan ya. Kalau misalkan nilai P dengan nilai Q itu adalah sama. Jadi, pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut. Soal terakhir yang akan kakak bahas. Ini adalah soal kecukupan data. Yang ditanya adalah berapakah luas area segi 8 beraturan dalam lingkaran di bawah ini. Oke, luas segi 8. Note sama kalian, luas segi 8 itu adalah 8 dikali luas segitiga, karena dia terdiri dari 8 segitiga. Jadi tujuannya ya, kita harus mencari luas segitiga. Baru nanti dikali 8, itu ya. Oke, nah seperti biasa kalau misalkan soal kecukupan data, berarti kita cek nih antara pernyataan satu itu cukup atau enggak menjawab pertanyaan. Dan apakah pernyataan kedua cukup atau tidak menjawab pertanyaan. Oke, sebelum itu kakak gambar dulu ya segitiganya itu yang mana. Nah ini kan membagi 8 segitiga ya. Kita cek pernyataan pertama. Jari-jari lingkaran 20 cm. Oke, jari-jari berarti ini ya, 20 cm. Berarti semuanya sama nih, 20. Atau kakak ambil sampel. Nah, ini. Berarti ini 20. Ini 20. Yang alasnya kita nggak tahu. Nah, dari sini, dari segi 8 ini kita bisa mencari sudutnya nih. Caranya adalah untuk mencari sudut ini anggaplah alfa ya. Alfa sama dengan, nah kan total sudut lingkaran itu jumlahnya 360 derajat ya. Dibagi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. Berarti 45.
Oke, berarti besar sudut ini adalah 45 derajat. Nah, bisa nggak kalau yang diketahui jari-jari dan sudut ini kita mencari luas segitiganya? Bisa. Nah, pakai yang mana? Nggak mungkin dong alas kali tinggi bagi 2 ya kan? Nah, kalau misalkan kalian ingat, pasti ada luas segitiga itu yang ada sudutnya. Maksudnya berkaitan dengan sudut. Ini ya, setengah kali AB dikali sin C. Terus ada juga kalau misalkan setengah kali AC dikali sin B. Ini rumusnya ya. Terus setengah dikali BC dikali sin A. Jadi ini adalah sisi yang mengapit sudut. Sisi yang mengapit sudut. Oke, berarti cocok dong kalau misalnya kita pakai rumus ini. Tinggal kita pilih salah satu aja. Nggak pilih salah satu sih. Berarti rumus luas segitiganya itu adalah setengah dikali 20. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali 20 kali 20 kali sin 45. Ya, nah dari sini bisa ketemu dong luas segitiga yang berapa. Jadi kita nggak perlu cari sampai selesai. Cukup sampai sini aja. Nah, nanti hasilnya dikali 8. Berarti bisa dong kita cari rumus luas segitiga 8. Rumus luas segi 8. Oke, berarti pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, gimana dengan pernyataan yang kedua? Pernyataan yang kedua ini hanya diketahui cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Semua orang juga tahu ya, cos 45 itu setengah akar 2. Nah, itu harus diapain gitu, kita nggak tahu jari-jarinya. Terus cuma diketahui sudutnya doang. 45 ini yang mana juga udah jelas sih ya, 45 itu yang ini. Cuma kan kita nggak tahu jari-jarinya berapa ya kan. Nah, berarti pernyataan 2 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan kalau misalkan kita gabung tanpa ada pernyataan 2 juga bisa kan untuk mencari jawabannya yang pernyataan 1 ini. Berarti jawabannya adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini adalah soal terakhir. Nah, ini nggak akan kakak bahas. Ini untuk soal latihan kalian saat mencoba. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.